Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Muhammad Albab Manana, dengan NIM 20 dan yang kedua yaitu saudari Titi Hardianti dengan NIM 2176. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas akidah akhlak SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Di video ini kami akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul. Tidak diragukan lagi kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib hukumnya. Mengingkari salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja mengingkari seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari para rasulnya, malaikat, dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang kedua, macam-macam kitab Allah. Ada dua jenis kitab suci. Yang pertama, kitab suci samawi, yakni kitab suci yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biasa disebut kitabullah atau kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berwujud kitab dan ada yang berwujud sahifah atau suhuf. Yang kedua, kitab suci ardi, yakni kitab suci yang tidak bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan bersumber dari hasil perenungan dan budidaya akal manusia sendiri. Yang ketiga, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani ada 4, yaitu yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Dan yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang keempat, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai petunjuk hidup. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup. Hanyalah kitab suci yang telah diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Di dalam surat Az-Zirat ayat 56 ditegaskan bahwa jin dan manusia diciptakan Allah tidak lain hanya agar menghambakan diri kepadanya. Sementara itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dinyatakan oleh Allah bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di dunia dalam rangka menghambakan diri kepadanya. Yang kelima, perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain.
Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membela apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Yang keempat, berusaha untuk memperbaiki bacaan dengan mempelajari ilmu tajwid. Yang kelima, tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keenam, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang yang lain, baik di lingkungan keluarga sendiri maupun masyarakat. Yang keenam, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah ada dua cara. Yang pertama, beriman kepada Al-Quran, yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Meyakini bahwa isi Al-Quran dijamin kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul, dan meyakini kebenaran isinya. Yang ketujuh, hikmah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam syarah atau hukumnya sehingga menetapkan hukum sesuai dengan tabiat dan keadaan setiap umat. Yang kedua, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita harus mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Yang ketiga, mengetahui pertolongan Allah pada hamba-hambanya, di mana Allah menurunkan kepada setiap kaum kitab yang memberikan petunjuk pada mereka. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Islam adalah risalah seluruh nabi dan rasul. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.